Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari PSM Makassar dengan Madura United, di mana Madura United berhasil memperoleh 3 poin setelah mengalahkan PSM Makassar dengan skor 0-2. Jadi saya sudah berikan preview kemarin bahwa PSM Makassar ini saat berhadapan dengan Madura United memang tampil ada beberapa masalah ya, terutama dari kebugaran pemain-pemain yang bisa diturunkan siapa saja. Ini memang sudah ada masalah dulu ketika harus berhadapan dengan Madura United. Sedangkan untuk Madura United dengan melihat komposisi pemain semuanya bisa bermain, lalu segi fisik juga ya jauh lebih siap ya daripada PSM, dan dari motivasi Madura United juga berlipat-lipat karena kemarin habis kalah dari Borneo. Ya, jadi di pertandingan ini ya Madura United juga wajib bisa memperoleh 3 poin agar bisa menempel terus Borneo dan juga menjauhkan diri dari Persib Bandung. Ya, jadi sudah ada motivasi yang berbeda dan ada persiapan yang memang ya cukup berbeda juga dari PSM dan Madura United. Nah, kalau kita lihat dari starting line up PSM Makassar, di sini tidak ada nama Kenzo. Ya mungkin kecapean juga bisa. Lalu untuk Madura United di sini Jaja bisa bermain. Lalu yang lebih menarik dari line up-nya Madura United ini menurunkan Veda Yanto. Jadi bukan Yuda yang biasanya mengisi sektor kanan. Jadi Malik Rizaldi bisa bermain dari awal dengan Lulinha, dan di sini untuk pemain syarat regulasi diisi oleh Veda Yanto di wingback sebelah kiri. Nah, kalau kita lihat jalannya pertandingan, Madura United bisa bermain cukup bagus, sektor tengah juga berapa kali terlihat bola posesinya cukup baik. Ini yang saya belum lihat di beberapa pertandingan terakhir ya Madura United. 3 ya, lawan Persebaya, lawan Sleman, lalu lawan Borneo FC ya. Saya belum melihat permainan Madura United ini lini tengahnya bisa berkreativitas lagi ya. Tapi lawan PSM Makassar tadi cukup bagus permainan dari Madura. Sedangkan untuk PSM Makassar ya kita bisa lihat berapa kali ketika membangun serangan ya di sini memang belum terlalu efektif. Terutama dari Adilson yang digeser ke kanan, lalu Donald bisa di depan, Everton sebagai ya penyeimbang ya dari sektor tengah dan sektor depan. Ya memang terlihat ya kualitas Adilson di sini. Berapa kali ya bisa memberikan passing ke pemain PSM, itu hampir passingnya nggak ada yang enak untuk diterima oleh pemain PSM, terutama Everton. Beda dengan Everton, kalau kalian amati, berapa kali memberikan passing ini enak diterima oleh pemain seperti Yance ataupun M. Arfan. Itu enak diberikan passing-passingnya. Nah inilah yang saya bilang kalau ya PSM Makassar ya sangat membutuhkan lah pemain untuk menggantikan seorang Adilson. Ini kalau saya bilang ya pembelian Adilson ini belum sesuai ekspektasi. Ya secara performnya, bukan masalah golnya dulu lah. Perform atau kontribusi di atas lapangan ini belum maksimal banget Adilson. Ya, lalu di sini juga Madura United bisa unggul dulu, itu assist dari Kokoari, ya, itu melewati Brandao, Lulinha, lalu di finishing oleh Malik Rizaldi. Ini kembali lagi dari sektornya Syafruddin Tahar. Ya, karena di situ Pique Linares justru yang menutup pergerakan Kokoari. Harusnya seorang Yance ataupun Syafruddin Tahar ya, yang bisa mengcover Kokoari yang memberikan assist, tapi justru Yuran Fernandes. Jadi Doni Salman lebih masuk ke dalam dan posisi Malik Rizaldi ya cukup free sekali. Ini ya, jadi gol pertama dari Malik Rizaldi membuat Madura United unggul 0-1. Dan di sini sebetulnya PSM Makassar dari segi mental saya akui cukup bagus. Selama tertinggal, PSM Makassar ini tampil tetap ngotot gitu. Ya, nggak pernah kendor. Terus bisa memberikan tekanan ke Madura United. Walaupun memang pertahanan Madura United ini juga cukup bagus. Apalagi penampilan Mahler ya, ini sebagai penyeimbang di sektor gelandang bertahan, ini juga cukup bagus performnya. Berapa kali bisa menutup pergerakan dari Zaki maupun M. Arfan. Ya, jadi untuk PSM Makassar yang terus memberikan tekanan, peluang-peluang juga sebetulnya ya ada ya beberapa yang tercipta, tapi sayangnya masih off target. Yance yang melakukan shoot, lalu ada Everton, ya Donald bisa harus mengalami cedera ya, lalu diganti. Ya sudah terlihat lah kalau PSM Makassar mencoba bisa menekan terus. Nah lalu kita masuk di babak kedua. Di babak kedua memang terlihat kalau PSM Makassar yang sudah tampil cukup bagus di babak pertama bisa membuat tekanan yang cukup serius ke pertahanan Madura. Ya di sini Tavares lebih bermain attack ya ketika Andi Harjito main, lalu Detan main menggantikan Syafruddin Tahar. Ini sudah terlihat kalau PSM Makassar coba lebih menekan lagi. Ya, tapi justru di sini Madura United yang harus unggul lagi, gol melalui Lulinha.
itu proses serangan balik ya dari Brandao yang gak egois bisa memberikan passing ke Lulinha ya. Brandao juga ada peluang emas yang headingannya masih bisa ke tepis Reza Arya. Jadi sebetulnya untuk Madura United walaupun banyak tertekan, tapi ketika membangun serangan memang jauh lebih efektif. Ini juga masalah dari ya perform pemainnya Madura United dengan PSM ya, perbedaannya jelas terlihat. Kalau pemain PSM Makassar ketika membangun serangan ini masih banyak sekali salah-salah passing atau ya shoot yang masih belum on target. Sedangkan dari Madura United ketika membangun serangan itu terlihat lebih rapi, passing kombinasinya juga berapa kali terlihat. Ya untuk menciptakan peluang juga hampir semuanya persentasinya tinggi untuk menjadi gol. Ini perbedaan dari perform pemain kedua tim saja. Ya, selebihnya untuk skema permainan untuk PSM Makassar tetap bisa bermain energik, bisa terus melakukan perlawanan dengan Madura United walaupun kita tahu ya PSM Makassar lagi dalam perform yang masih kurang baik, lalu dari segi pemain juga sangat terbatas. Tapi sebetulnya sistem permainan ini sudah terlihat efektif, tinggal masalah di kualitas pemainnya sendiri. Andi Harcito masuk menggantikan Adilson, kalau saya bilang ya untuk masalah positioning lebih bagus Andi Harcito. Tapi ya Andi Harcito juga untuk memberikan passing berapa kali nggak ini ya efektif. Ini sayang sekali. Untuk positioning lebih bagus Andi Harcito. Ya, tapi kalau secara perform ya Everton yang menurut saya paling konsisten. Ada satu peluang juga yang masih kena tiang ya. Lalu di babak kedua juga Rivera ada shoot dari tengah lapangan juga masih kena tiang ya ketika Reza Arya harus meninggalkan posnya. Jadi memang terlihat kalau PSM Makassar banyak menekan, tapi ya kalau saya bilang dari perform pemainnya sendiri ya yang masih terlihat kurang tenang, lalu masalah shootnya juga belum sesuai dari target ya. Sedangkan untuk Madura United walaupun di babak kedua memang cenderung lebih bermain bertahan ya, bukan bertahan dari segi defense, tapi lebih bermain dengan bola possession, lebih mengulur-ngulur waktu dengan cara bermain bola possession, temponya pelan. Tapi sekalinya bisa mendapatkan momentum untuk menyerang, ya memang cukup efektif gitu. Ya, dan saya bilang penampilan dari Fedayanto ini cukup bagus. Semoga ini bisa menjadi alternatif untuk Madura United yang kemarin saya pernah bilang kalau ya lebih baik Madura United mencari back kiri untuk bersaing dengan Novan Sasongko. Dan saya lihat perform dari Fedayanto ini cukup bagus. Walaupun masih usianya muda ya, tapi ya kalau dilihat dari visi permainannya Fedayanto ini bagus. Lalu Malik Rizaldi juga penampilannya lebih baik daripada Lulinha. Kontribusi Malik Rizaldi ini lebih banyak untuk membangun serangan daripada Lulinha. Jadi perform Lulinha di pertandingan ini walaupun bisa menciptakan satu gol, tapi kalau saya bilang untuk mengisi sektor kanan ini berapa kali sering meninggalkan posnya. Jadi babak pertama sampai Malik Rizaldi diganti, Madura United lebih banyak membangun serangan dari sektor kiri ya. Jadi perform dari Lulinha juga menurut saya kontribusinya masih kurang maksimal. Sedangkan untuk PSM Makassar, Doni Salman bermain bagus, lalu M. Arfan ya, ini juga gelandang box to box untuk menggantikan posisi Kenzo karena kan Zaki untuk lebih cenderung menyeimbangkan ya, dan Akbar Tanjung sebagai gelandang bertahan. Ini M. Arfan juga cukup bagus ya, ketenangannya cukup bagus walaupun ada beberapa peluang untuk menciptakan gol dari shootnya juga masih belum optimal. Ya, penampilan Wawan dari kiper Madura United juga cukup bagus, beberapa kali bisa melakukan save yang cukup brilian, keputusannya cukup bagus, dan ya tentunya dengan hasil kemenangan ini ya Madura United bisa memanfaatkan ya kesempatan untuk bisa meraih 3 poin dengan kondisi PSM Makassar yang menurut saya ya ada keterbatasan. Tapi untuk PSM Makassar yang saya soroti bukan masalah hasil kekalahan menang atau imbang, tapi ke masalah mental. Dan saya jujur sangat apresiasi sekali para pemain PSM Makassar yang tetap berjuang ya, bukan hanya masalah semangat, tapi skema permainannya juga tetap berjalan. Tinggal masalah faktor finishing inilah ya, paling ini PR yang ya ini tergantung dari pemainnya sendiri ya, bukan berarti Tavares yang salah ya, tapi lebih ke pemainnya sendiri dari PSM yang kurang bisa memaksimalkan peluang-peluang yang tercipta. Ya, dengan kondisi seperti ini untuk PSM Makassar, ingat jangan salahkan kepada Tavares atau kepada pemain PSM karena di atas lapangan mereka semua sudah tampil luar biasa. Sembari menunggu nanti bursa transfer dibuka, ya tentunya kritik kepada manajemen itu ya is okay, gak ada masalah karena jelas PSM Makassar membutuhkan
ya pemain-pemain yang perlu didatangkan nanti di bursa transfer, terutama ya peran dari Adilson ini semoga bisa dipertimbangkan masa depannya. Lalu untuk Pluim, Kike Linares, ini dua pemain yang jujur saya nggak tahu nih kabarnya kemana sampai saat ini, karena kan ini dua pemain yang sudah bermain untuk PSM ya, tapi justru nggak pernah terlihat di bench maupun di Instagramnya PSM. Ini kabar dari dua pemain ini bagaimana. Jadi ini bisa menjadi sorotan publik juga kepada manajemen PSM Makassar yang harus lebih terbuka kepada kondisi apa yang terjadi kepada internal PSM Makassar. Ya, mungkin kalau secara privasi bisa diceritakan kepada supporter, perwakilan supporter dari PSM Makassar ini juga bisa sebetulnya, nggak harus ke publik gitu. Tapi kalau Pluim ini kan ibaratnya sebagai pemain yang cukup terkenal di PSM atau ikonnya PSM. Ya ini kalau ada apa-apa ya pastinya akan menjadi tanda tanya besar untuk supporter PSM Makassar. Apakah yang terjadi dengan Pluim, dengan PSM Makassar? Ini saya juga bertanya-tanya. Ya, jadi dengan kondisi seperti ini tetap berikan semangat, berikan aura yang positif untuk PSM Makassar. Nanti ketika bursa transfer dibuka, kita baru bisa menyuarakan apa keinginan kita untuk masalah pemain-pemain PSM. Ya, tapi untuk saat ini ya kita berikan support. Ya, jadi tetap semangat untuk PSM Makassar dari kekalahan ini. Perjuangan kalian sudah cukup luar biasa, bermain sudah cukup tampil maksimal, bertemu dengan Madura United yang performnya juga cukup bagus. Ya ini PSM Makassar bisa membuktikan kalau masih bisa memberikan tekanan-tekanan serius ke pertahanan Madura United. Ya, sedangkan untuk Madura United selamat kalian mendapatkan 3 poin, pertandingan yang cukup luar biasa, pertahanan yang juga cukup bagus, berapa kali bisa melakukan clearance yang brilian dari Farudin Arianto dan juga Kleberson. Lalu penampilan Fedayanto juga menurut saya cukup baik. Ya ini semoga sudah ada solusi-solusi dari teka-teki siapakah wingback kiri yang bisa menyaingi Novan Sasongko. Ya, lalu untuk masa lalu Linha juga menurut saya performnya belum terlalu maksimal. Malik Rizaldi yang justru kalau saya bilang kontribusinya cukup bagus. Ya untuk pemain tengah dari Madura United juga bisa bermain cukup bagus. Ini yang saya inginkan, permainan Madura United yang bisa bermain dengan bola possession. Ya, jadi semangat untuk Madura United bisa menempel terus ya untuk Borneo FC di puncak klasemen. Jadi selamat untuk Madura United. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.